Pernah kepikiran gak sih, waktu kita lagi streaming film, video call, atau main game online, semua itu bisa terjadi berkat jaringan kabel super tipis yang membentang di bawah tanah dan di dasar lautan. Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia di balik urat nadi internet ini yang kita kenal sebagai serat optik. Pertanyaannya, gimana semua ini mungkin? Gimana caranya data segitu besar bisa menyeberangi samudra, literally, dalam sekejap mata? Jawabannya mungkin kedengaran kayak sihir, tapi inilah teknologi yang jadi jantungnya internet modern kita. Jawabannya sesimpel ini tapi sekaligus luar biasa. Semua data itu dikirim dengan cara mengunci cahaya di dalam seutas benang kaca yang lebih tipis dari rambut kita. Iya beneran, seluruh dunia digital kita pada dasarnya adalah cahaya yang terperangkap. Oke, supaya kita benar-benar ngerti gimana cahaya bisa dikurung gitu, kita harus balik dulu ke dasar-dasarnya, ke sebuah prinsip fisika jenius yang jadi dalang di balik semua ini. Jadi kuncinya tuh ada di fenomena yang namanya pemantulan internal total. Bayangin aja ini kayak trik sulap fisika. Waktu cahaya di dalam kaca mencoba keluar ke udara dari sudut yang pas, dia malah mental balik lagi ke dalam. Batas antara kaca dan udara itu tiba-tiba berubah jadi cermin yang sempurna banget, nggak bisa ditembus sama sekali. Jadi gini cara kerjanya. Sebuah denyut cahaya ditembakkan ke inti serat. Setiap kali cahayanya mau nabrak dinding, dia mantul lagi dengan sempurna. Gak ada yang bocor sama sekali. Pantulan ini terjadi miliaran kali, menciptakan semacam terowongan cermin super cepat yang bisa membawa data kita ribuan kilometer jauhnya. Sekarang, yuk kita bedah kabelnya. Dari luar kelihatannya biasa aja kan? Tapi di dalamnya, ini adalah mahakarya rekayasa yang presisi banget. Kabel ini punya struktur berlapis yang pintar. Di paling tengah itu ada inti atau core, tempat cahayanya melaju. Nah, inti ini dibungkus sama yang namanya cladding. Ini lapisan kaca juga, tapi dengan sifat optik yang beda, yang fungsinya yaitu tadi, jadi cerminnya. Lapisan-lapisan lain di luarnya itu cuma pelindung aja biar kabelnya kuat. Tapi ternyata serat optik itu ada dua jenis utama loh. Ada yang namanya single mode, ini intinya kecil banget, jadi cahayanya dipaksa jalan lurus kayak sinar laser. Terus ada multimode, intinya lebih besar, jadi cahayanya bisa mantul ke berbagai arah di dalamnya. Mirip cahaya dari senter. Nah, terus kapan kita pakai yang mana? Gampang aja. Buat jarak yang super jauh, kayak kabel bawah laut antar benua, kita butuh presisinya single mode. Tapi kalau buat jarak pendek, misalnya di dalam satu gedung atau data center, multimode yang lebih murah udah lebih dari cukup. Intinya, semua tergantung kebutuhan jarak dan biaya. Oke, kita udah paham cara kerja satu kabel. Tapi gimana caranya jutaan kabel ini bisa nyambung dan nganterin internet sampai ke rumah Anda? Yuk kita lihat peta perjalanannya. Ini dia arsitektur jaringannya, yang biasa disebut Fiber to the Home atau FTTH. Coba lihat deh, sinyal cahaya ini mulai perjalanannya dari kantor pusat provider, terus ngelewatin serangkaian pos sebelum akhirnya nyampe di modem rumah kita. Semua ini berawal dari OLT atau Optical Line Terminal. Anggap aja ini kayak otaknya operasi yang ada di kantor provider internet kita. Tugas dia adalah ngubah data listrik biasa jadi denyut-denyut cahaya yang siap dikirim lewat jaringan serat optik. Nah, di ujung satunya, yaitu di rumah kita, ada alat namanya ONT. Anggap aja ini tugasnya jadi semacam penerjemah nih. Kotak kecil ini nangkep sinyal cahaya yang datang, terus dia ubah lagi jadi sinyal listrik biasa biar bisa dimengerti sama laptop dan smartphone kita. Di tengah-tengah perjalanan itu, ada alat canggih namanya pemecah optik pasif atau optical splitter. Kerennya, alat ini nggak butuh listrik sama sekali. Fungsinya kayak prisma, mecah satu sinyal cahaya yang kuat dari pusat jadi banyak sinyal yang lebih lemah. Inilah yang bikin satu kabel serat utama bisa ngelayanin satu lingkungan perumahan. Oke, jadi jaringan raksasa ini kan isinya jutaan helai kaca yang kepotong-potong. Terus gimana nyambunginnya? Nah, disinilah butuh keahlian manusia yang presisinya tinggi banget. Yuk kita lihat gimana caranya. Ada dua cara utama buat nyambungin serat. Yang pertama, penyambungan mekanis, ini cepet dan simple, kayak nyolokin konektor aja. Bagus buat perbaikan darurat. Tapi cara yang paling bagus, standar emasnya, itu namanya penyambungan fusi. Teknisi bakal pakai mesin presisi buat melelehkan dua ujung kaca jadi satu sambungan yang mulus dan permanen. Ini memastikan hampir nggak ada sinyal yang hilang. Tapi jangan salah ya, kerjaan ini ada risikonya, dan ini serius. Pecahan kacanya yang super kecil itu
Bahaya banget kalau sampai masuk ke tubuh. Dan yang paling penting, jangan pernah, sekali lagi jangan pernah ngintip ujung kabel serat optik yang lagi aktif. Lasernya itu nggak kelihatan, tapi cahayanya cukup kuat buat ngerusak mata kita secara permanen. Ini bukan main-main. Baiklah, sekarang kita masuk bagian terakhir. Kita bakal lihat kenapa serat optik ini bukan cuma soal internet ngebut hari ini, tapi ini adalah fondasi buat dunia masa depan. Coba deh lihat perbedaannya. Kalau kita bandingin sama kabel tembaga biasa, kapasitas serat optik itu, wah, udah beda level, beda alam. Kapasitasnya masif banget, dan inilah yang bakal mengubah segalanya ke depan. Misalnya aja teknologi 6G nanti. Jaringan nirkabel super kenceng itu nggak ada gunanya kalau menara-menara BTS-nya nggak nyambung ke jalan tol data. Nah, jalan tolnya itu ya serat optik. Terus kita ngomongin AI, kecerdasan buatan. AI itu rakus data. Mereka perlu memindahkan data dalam jumlah yang gila-gilaan antar pusat data di seluruh dunia. Serat optik inilah satu-satunya sistem saraf yang cukup cepat buat ngasih makan otak AI ini. Dan tentunya Internet of Things. Bayangin dunia di mana semua perangkat nyambung, dari mobil, rumah, bahkan satu kota penuh. Jaringan raksasa kayak gini cuma bisa jalan di atas fondasi serat optik yang super stabil dan kapasitasnya nggak ada habisnya. Jadi intinya kita udah berhasil ngebangun sebuah sistem saraf global yang terbuat dari cahaya. Ini salah satu pencapaian rekayasa terbesar dalam sejarah manusia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara kerjanya, tapi dengan kekuatan sebesar ini kita mau bikin apa selanjutnya? Masa depan benar-benar sedang dibangun di atas utas benang kaca.